Terima kasih masih bersama kami di Kabar Siang pemirsa. Setelah sempat tertunda, proyek Mass Rapid Transit atau MRT akhirnya diluncurkan. Jika berjalan sesuai rencana, transportasi massal yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jakarta ini akan mulai beroperasi 2017 nanti. Dipersembahkan oleh Tapioka Pak Tani Gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Pembangunan MRT Jakarta hari ini dimulai. Penantian warga Jakarta atas solusi kemacetan yang selalu menjadi salah satu masalah utama di Jakarta nampaknya segera berakhir. Setelah menunggu selama 24 tahun, akhirnya proyek transportasi massal berbasis kereta api Mass Rapid Transit atau MRT dimulai. Gubernur DKI Jakarta meluncurkan proyek prestisius senilai 18 triliun rupiah itu dengan sumber dana dari Japan International Cooperation Agency. Dimulai dari tahap pertama, rute Lebak Bulus, Bundaran HI. Sebelumnya, PT MRT Jakarta resmi mengumumkan 2 konsorsium yang memenangkan tender proyek MRT tahap pertama. Kedua konsorsium tersebut akan mengerjakan 3 paket bawah tanah senilai 3,6 triliun rupiah. Konsorsium pertama yang berhasil memenangkan tender proyek MRT tahap 1 adalah Shimizu Kobayashi, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Jaya Konstruksi. Konsorsium ini akan mengerjakan 2 paket bawah tanah dari Al-Azhar sampai Dukuh Atas. Sedangkan konsorsium kedua dimenangkan oleh Sumitomo Mitsui dan PT Hutama Karya yang akan mengerjakan 1 paket bawah tanah dari Dukuh Atas hingga Bundaran HI. Untuk tahap pertama ini, phase 1 ini, kita membangun dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Itu panjangnya sekitar 16 km, ada 13 stasiun, termasuk 1 depo yang di Lebak Bulus, itu depo untuk pemeliharaan. Ada 7 stasiun itu di atas permukaan tanah, ada 6 yang di bawah permukaan tanah. Perkiraan waktu tempuhnya itu dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI sekitar 30 menit nantinya. Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyambut baik dimulainya pembangunan MRT. Sekarang kan jalurnya sudah dibangun dan dia menjadi tulang punggung angkutan pergerakan. Rute sekarang kan utara selatan. Jadi pilihannya memang saya kira ada pilihan ekonomi, pilihan strategis. Pilihan ekonomi mungkin terkait dengan kelas menengah ke atas karena mungkin wilayah selatan itu dan pusat itu merupakan wilayah yang memang dihuni oleh kelompok menengah ke atas. Nah, kelompok menengah ke atas ini kan rata-rata menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kita berharap dengan adanya jalur utara selatan ini, ya koridor utara selatan ini bisa mereduksi ribuan kendaraan untuk dialihfungsikan menggunakan MRT. Proyek MRT tahap pertama dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI diperkirakan menghabiskan dana 125 miliar yen atau sekitar 12 triliun rupiah, terdiri atas kereta layang dan kereta bawah tanah. Pembangunan tahap pertama MRT ditargetkan rampung dan mulai beroperasi tahun 2017. Tim TV One mengabarkan. Berlanjutnya pembangunan mega proyek transportasi massal berbasis kereta Mass Rapid Transit atau MRT tentu tak lepas dari peran masyarakat Jakarta. Namun penolakan masih datang dari sebagian warga, diantaranya dari para pedagang di Jakarta Selatan yang menolak pembangunan MRT layang karena akan menggusur bangunan yang mereka tempati. Proyek pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT di Jakarta resmi dimulai sejak 2 Mei lalu.
Rencananya, transportasi massal yang telah dinanti warga Jakarta selama 24 tahun ini akan mengambil jalur Lebak Bulus, Bundaran Hotel Indonesia. Kehadiran MRT diharapkan membuat masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi beralih pada transportasi massal, sehingga kepadatan kendaraan di ibu kota berkurang. Dan untuk melancarkan pembangunan mega proyek ini, Pemprov DKI Jakarta merasa perlu melakukan sejumlah persiapan serius. Di antaranya pelebaran Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, serta wacana pemindahan terminal dan stadion Lebak Bulus. Inilah yang kemudian menuai protes masyarakat. Warga mengeluhkan adanya proyek MRT yang hanya akan menimbulkan kemacetan yang lebih parah. Warga juga khawatir nantinya juga akan ada kebisingan yang ditimbulkan dari kereta MRT. Ya, satu ya, saya lihat ini gubernur harus meninjau ulang kebijakan MRT layang di Fatmawati. Kita bisa lihat ini, jalanan begini kecil, kalau dipancang ini tiang-tiang untuk penyangga MRT itu nggak bakal kuat. Itu macetnya ampun-ampun. Dan proses pembuatan itu nih, jalan ruko ini bisa rusak. Kenapa nggak bikin di bawah? Kalau nggak ada duit, rakyat punya duit. Kita sanggup gotong royong, bantu gubernur DKI. Sanggup. Ya pasti dilawan dong dengan segala cara. Karena apa? Ingat ini bukan tanah negara. Ini semua rata-rata tinggal di sini udah 40 tahun. Tak hanya warga, para pedagang pasar Blok A, Pasar Mede, dan Pasar Cipete Jakarta Selatan menilai pembangunan MRT akan merugikan mereka, sebab gedung yang kini mereka tempati akan dijadikan lahan parkir MRT. Para warga ini akan melawan jika proyek MRT tetap dijalankan di Jalan Fatmawati. Mereka lebih setuju jika MRT menggunakan jalur bawah tanah, bukannya dengan sistem kereta layang. Menanggapi protes yang terus berdatangan dari warga yang menamakan dirinya Masyarakat Peduli MRT, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai penolakan tersebut merupakan hal yang biasa. Ya nggak apa-apa, biasa dalam dua proyek besar ada 1, 2, 3 yang nolak biasa dong. Tapi yang bisa memanfaatkan, merasakan nanti berapa juta, biasa seperti itu. Nggak usah kaget lah. Sementara itu mengenai wacana pemindahan Stadion Lebak Bulus, pihak pengelola stadion mengakui hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah DKI kemana stadion akan dipindah. Selama ini memang ya dipikirkan juga untuk tempat pengganti Stadion Lebak Bulus, namun untuk kepastiannya belum jelas di mana tempatnya mau diganti sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus ini. Bagaimanapun juga, pembangunan MRT akan mengubah wajah kota Jakarta menjadi lebih modern dan juga berkembang. Jika berjalan sesuai rencana, proyek MRT akan rampung pada 2017 mendatang. Dan nanti, setiap harinya transportasi massa ini mampu mengangkut sekitar 400.000 penumpang. Tim TV One mengabarkan.